Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by Dwi. Pada video kali ini kita akan menjelaskan lebih lanjut, yaitu terkait kelayakan dalam media pembelajaran. Nah, di sini sebelumnya airplane atau media pembelajaran belajar cara terbang atau level ketinggian pesawat terbang. Di sini itu menjelaskan ya tahapan-tahapan terbang seperti apa. Nah, di video sebelumnya terkait pengukuran efektivitas dengan web editor. Nah, media pembelajaran ini sudah diperbaiki, sudah dibuat supaya bisa melakukan perhitungan yang lainnya, yaitu kelayakan media pembelajaran. Dan di sini ada tulisan itu tambahan, yaitu ayo adik-adik mari kita belajar ketinggian pesawat. Di sini juga itu ada sedikit perubahan, yaitu ditambahkan dengan alat ukur ketinggian pesawat terbang. Oke, kita mulai ya. Start to fly. Nah, sini. Oke. Back to fly. Kalau saya ingin kembali lagi, start to fly. Nah, di sebelah sini akan ada ketinggian dan di sini mulai dari 500 kaki. Kemudian kita akan bahas Google Form-nya ya. Nah, di Google Form-nya di sini kita akan fokus pada siswa. Jadi yang akan melakukan penilaian di sini itu adalah siswa. Nah, sini kita mulai ya. Oke, ini judulnya, kemudian ini ucapan salam. Opsi ada typo ya, kita perbaiki. Kencana, kencana ya, kencana. Oke. Nah, di sini ada keterangan atau deskripsi terkait Google Form-nya. Kemudian sini sudah ada jawaban, kita buat jawabannya. Kemudian umurnya di sini untuk umur 6 sampai 12 tahun. Mungkin kalau teman-teman bisa dibuat menjadi umur 10 sampai 12 juga tidak apa-apa. Ini hanya sebuah ilustrasi atau contoh. Misalnya teman-teman ingin buat ini untuk kelas 5 sampai kelas 6 atau kelas 1 sampai kelas 6 juga bisa. Dan ditanyakan nih cita-citanya apa, karena kita akan menanyakan terkait pengetahuan umum pesawat terbang. Jadi mungkin ada yang jadi pilot, jadi hal yang lain bisa diketahui di sini. Nah, kita bisa taruh juga di sini pilot karena situ belum ada pilihannya itu. Next. Kemudian di sini akan mulai melakukan penilaian. Di sini keterangannya di sini. Kemudian ada keterangan jika ada tidak bisa menjawab, maka ada keterangan bahwa akan didamping oleh ibu atau bapak guru. Kemudian di next. Nah, di sini ada terkait pernyataan atau kalimat-kalimat yang menunjukkan materi. Kalau misalnya kalimat ini kurang cocok, ya teman-teman bisa membuat kalimat yang lain ataupun yang mendekati, bisa dikasih gambar jika dibutuhkan atau diberikan ilustrasi yang bisa menjelaskan siswa kelas 1 sampai kelas 5 SD. Dan di sini ada perintah ya di sini atau penjelasan lebih lanjut. Mereka harus milih nih 1 sampai 5. Karena pada halaman sebelumnya sudah ada keterangan nih, 1 itu sangat tidak baik, 5 itu sangat baik. Oke, kita isi 3 berarti cukup ya. Next, itu ini ada gambarnya karena ini terkait kriteria tampilan. Jadi ini 3 saja. Ini 3, kemudian next. Kemudian
Di sini terkait interaktif, maka akan fokus pada tombol, dan di sini juga fokus pada animasi level ketinggiannya. Sedangkan kemudian nomor 3 itu fokus pada awan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat yang tampilan sudah ada gambarnya, dan kemudian pernyataan di sini itu hanya memberikan penjelasan yang lebih rinci ya terkait ini ya. Kemudian pun juga sama, langit ini sudah ada warna langit, terus ada kotak biru ini untuk menunjukkan pesawat, ini awan, dan ini langitnya berubah bentuk pesawat, ini ada kotak untuk menunjukkan bentuk pesawat. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa di crop ininya untuk bisa menunjukkan bentuk pesawatnya atau gambar aslinya. Kemudian kita isi 3 dan next. Nah, di sesi akhir teman-teman bisa membuat 2 atau 3 pertanyaan yang menunjukkan pengembangan lebih lanjut terkait media pembelajaran yang ingin dibuat. Misalnya, teman-teman punya bayangan nih, ingin menambahkan suara atau pesawat lagi ditambahkan, atau awannya atau materi yang lain. Nah, ini bisa ditanyakan ya ke siswanya. Kalau misalnya pilihannya banyak suaranya, karena nih animasinya belum ada suaranya, maka mungkin bisa jadi siswa akan memilih suara. Kalau misalnya siswanya merasa suara tidak perlu, mungkin ditambahkan lagi pesawatnya supaya tahu antara pesawat satu dengan pesawat yang lain itu apakah di ketinggian yang sama, apakah diperbolehkan atau tidak. Kalau misalnya tidak diperbolehkan, maka harus dijelaskan nih, ada pesawat A, B, dan C, dan seterusnya. Mungkin kalau misalnya di matematika bisa menunjukkan jarak antara pesawat A dengan B itu jaraknya berapa kilometer per jam nih, atau ketinggiannya itu selisihnya berapa kaki atau berapa meter. Kemudian di sini juga bisa tambahkan, karena di sini tidak ada awal lokasi awal pesawat akan terbang kemudian mendarat, bisa ditambahkan di sini. Jawabannya mungkin berarti ada kemungkinan siswa itu ingin memperoleh penjelasan tersebut atau tidak. Ya, kalau misalnya mungkin ini agak berat ya, agak bingung nih, dibuat ternyata tidak dibutuhkan. Kalau misalnya nggak dibuat, mereka membutuhkan. Kemudian di nomor 3 ini siswa juga bisa memberikan penjelasan meskipun kalimat tidak lengkap, tapi ini bisa menjadi referensi atau masukan terkait apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut. Oke, misalnya kita isi di sini itu iya, kemudian suara atau ya, kita submit. Nah, kemudian di akhir nanti akan ada ucapan terima kasih. Oke, seperti itu. Nantikan penjelasan yang lain lagi terkait pengembangan media pembelajaran atau pengembangan sebuah perangkat lunak untuk pendidikan ataupun untuk sektor-sektor yang lainnya. Ya, nantikan video kami yang lain lagi. Sampai ketemu lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.